Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Arifah, NIM 192023201. Saya di sini dari kelas FPID bersama rekan-rekan saya akan menerangkan materi MK Kewarganegaraan yaitu Geostrategi, dan dosen kami ialah Ibu Ades Marcella MPD. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi yaitu geostrategi. Sebelum masuk, saya di sini akan menjelaskan apa sih geostrategi itu. Jadi geostrategi ialah cara atau strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis suatu wilayah untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana negara dalam rangka menentukan tujuan nasional dan tujuan politik. Nah, berdasarkan dari pengertian itu, maka dapat dikatakan bahwa geostrategi Indonesia diperlukan dalam rangka mempertahankan bangsa mengingat kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan ketahanan nasional itu sendiri ialah rumusan ketahanan Indonesia, dan pengertiannya yaitu kondisi dinamis suatu bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta memperjuangkan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Dan ketahanan nasional sendiri itu mempunyai dua sifat, yaitu dua konsep. Yang pertama bersifat daya tangkal, yang kedua bersifat pengembangan, yaitu mengembangkan potensi. Nama saya Kelana Dika, saya akan melanjutkan dari Kusnul Arifah, yaitu yang bagian C, konsep Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Setiap negara memerlukan aspek-aspek kehidupan, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Akan tetapi, aspek kehidupan nasional ini berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, aspek ketahanan nasional ini disebut dengan Astagastra atau 8 aspek. Astagastra merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi kebijakan. Konsepsi ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek secara terpisah, melainkan meninjau secara korelatif, yaitu berhubungan di mana aspek satu senantiasa berhubungan erat dengan lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Jika dilihat dari skema di atas, Astagatra dibedakan atas dua aspek, yaitu aspek Trigatra yang meliputi 3 aspek dan aspek Pancagatra yang meliputi 5 aspek sila, yaitu sebagai berikut. Yang bagian A, aspek Trigatra, yaitu ada geografi, demografi, sumber kekayaan. Yang bagian B, aspek Pancagatra, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan hankam. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win, 1922-316. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Indonesia dan peradaban Indonesia. Perang merupakan sebuah aksi fisik dan non-fisik, kondisi permusuhan yang menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang diperintahkan. Perang sendiri merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan usahanya sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Satu hal yang pasti adalah perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Sebagai contoh, perang dunia yang mengakibatkan hilangnya nyawa puluhan ribu orang di Jepang, dan itu saja hal ini mengakibatkan kesedihan mendalam dalam diri masyarakat Jepang. Sebagai sebuah negara yang memiliki cita-cita dan tujuan mulia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, maka sudah
pasti Indonesia turut ambil bagian dalam upaya perdamaian dan kehidupan dunia. Peran aktif Indonesia di Indonesia Internasional dalam upaya mensukseskan memelihara bantuan kemanusia maupun serangannya balik dalam bentuk sebagai dengan kontingen Garuda untuk pemeliharaan perdamaian dunia sudah dimulai sejak tanggal 8 Januari 1957. Puncak prestasi dan semakin banyaknya permintaan keterlibatan TNI dalam setiap